Ada seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah hidupnya sangat membekas di hati Rasulullah. Bahkan Rasulullah pernah menangis setelah mendengar cerita kelaparan yang dialami keluarga sahabat ini. Namanya Abu Dujannah bin Kharasha, yaitu merupakan sahabat dari salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pria yang berasal dari kabilah Kharaj ini hidup serba kekurangan. Suatu hari Rasulullah menegur Abu Dujannah karena setiap usai menjalani ibadah sholat subuh berjamaah, dia langsung pulang ke rumah. Abu Dujannah tak pernah menunggu pembacaan doa yang dipanjatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga usai. Hai, apakah kamu ini tidak punya permintaan yang perlu kamu sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kamu tidak pernah menungguku selesai berdoa? Kenapa kamu berburu-buru pulang begitu? Ada apa? Tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, kami punya satu alasan, jawab Abu Dujannah. Apa alasanmu? Coba kamu utarakan, perintah Nabi. Begini ya Rasulullah, rumah kami berdampingan persis dengan rumah seorang laki-laki. Di atas pekarangan rumah milik tetangga kami ini terdapat satu pohon kurma menjulang, dahannya menjuntai ke rumah kami. Setiap kali ada angin bertiup di malam hari, kurma-kurma tetanggaku tersebut saling berjatuhan, mendarat di rumah kami. Kata Abu Dujannah mulai bercerita. Ya Rasul, kami keluarga orang yang tidak berpunya. Anakku sering kelaparan, kurang makan. Saat anak-anak kami bangun, apapun yang didapat mereka makan. Oleh karena itu, setelah selesai sholat, kami bergegas segera pulang sebelum anak-anak kami tersebut terbangun dari tidurnya. Kami kumpulkan kurma-kurma milik tetangga kami tersebut yang berjajaran di rumah, lalu kami haturkan kepada pemiliknya. Abu Dujannah melanjutkan, suatu saat dia terlambat pulang ke rumah. Anaknya terbangun dan menemukan kurma tetangga yang jatuh dari pohonnya. Tak menunggu lama, sang anak langsung memakan kurma tersebut. Mata kepala saya sendiri menyaksikan tampak ia sedang mengunyah kurma basah di dalam mulutnya. Ia habis memungut kurma yang telah jatuh di rumah kami semalam. Mengetahui itu, lalu jari-jari tangan kami masukkan ke mulut anakku itu. Kami mengeluarkan apapun yang ada di sana, jelas Abu Dujannah. Abu Dujannah tak pernah membiarkan anaknya yang memakan kurma milik orang lain. Dia tak ingin makanan haram itu menyebabkan keluarganya mendapat siksaan pedih di akhirat kelak. Kami katakan, nak, janganlah kau memalukan ayahmu ini di akhirat kelak. Lalu anakku menangis. Kedua pasang kelopak matanya mengalirkan air ke sana karena sangat kelaparan. Wahai baginda Nabi, kami katakan kembali kepada anakku itu. Hingga nyawamu lepas pun aku tidak akan rela meninggalkan harta haram dalam perutmu. Seluruh isi perut yang haram itu akan aku keluarkan dan akan aku kembalikan bersama kurma-kurma yang lain kepada pemiliknya yang berhak. Pandangan mata Rasulullah langsung berkaca-kaca mendengar pengakuan Abu Dujannah. Butiran air mata mulianya berderai begitu deras. Rasulullah mulai mencari tahu siapa sebenarnya pemilik pohon kurma yang dimaksud Abu Dujannah. Abu Dujannah pun menjelaskan bahwa pohon kurma tersebut milik seorang laki-laki munafik. Tanpa basa-basi, Nabi Muhammad mengundang pemilik pohon kurma. Rasulullah menawar pohon kurma dengan harga yang sangat tinggi. Bisakah tidak jika aku minta kamu menjual pohon kurma yang kamu miliki itu? Aku akan membelinya dengan 10 kali lipat dari pohon kurma itu sendiri. Pohonnya terbuat dari batu zamrud berwarna biru, diserami dengan emas merah. Tangkainya dari mutiara putih.
Di situ tersedia bidadari yang cantik jelita sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada, kata Rasulullah. Pria munafik itu lantas menjawab dengan tegas, "Saya tidak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo. Saya tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan dan tidak pakai janji kapan-kapan." Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq datang. Ia menegaskan langsung melunasi pembayaran kurma tersebut. "Ya sudah, aku beli dengan 10 kali lipat dari tumbuhan kurma milik Pak Fulan yang varietasnya tidak ada di kota ini. Lebih bagus jenisnya," ujar Abu Bakar. Pria munafik terlihat sangat kegirangan. Dia akhirnya menyerahkan pohon kurma secara simbolis kepada Abu Bakar. Selanjutnya Abu Bakar menyerahkan pohon kurma kepada Abu Dujannah. Rasulullah kemudian bersabda, "Hai Abu Bakar, aku yang menanggung gantinya untukmu." Mendengar sabda Nabi ini, Abu Bakar bergembira bukan main. Begitu pula Abu Dujannah. Sedangkan si munafik berlalu. Dia berjalan mendatangi istrinya, lalu menyampaikan kisah yang baru saja terjadi. "Aku telah mendapat untung banyak hari ini. Aku dapat 10 kurma yang lebih bagus. Padahal kurma yang aku jual itu masih tetap berada di pekarangan rumahku. Aku tetap yang akan memakannya lebih dahulu, dan buah-buahnya pun tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita itu sedikit pun," ucap orang munafik tersebut. Malamnya, si munafik tertidur pulas. Keesokan harinya dia bangun dan melihat pohon kurma sudah berpindah posisi. Kini berdiri di atas tanah milik Abu Dujannah, seolah-olah tak pernah sekalipun tampak pohon tersebut tumbuh di atas tanah si munafik. Tempat asal pohon itu tumbuh rata dengan tanah. Dia keheranan tiada tara.